Udah jam 7 kok lupa aja yang nyapa ya. Berarti siji semenit 5 ini naik tuku lewat kayak setruk. Ini kan dari sahur. Telatnya hampir 10 menit kok gitu. Telatnya liane Ya sama. burungnya wah yang geraknya kuwi sih kena yang nemu Iya. baik yang nemu geraknya berarti kabeh nyala. Iya. Oh enggak, hari ini mah kelasnya maaf. Iya. Nanti giliran. Oh enggak. Oh ini masuk. Oh enggak lah, yang bergilir kan kelas. Iya. Selamat pagi semuanya. Nah,
Dipimpin dalam doa dulu. Nia pimpin doa. Amin. Oke. Ya. PR kemarin ada pertanyaan atau tidak? Ya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Apa? Airport. Oh, oke. Airport itu boleh dicatat. Airport itu dari bahasa Inggris sebenarnya. Airport seperti ini ya. Oh, ekspor. Seperti ini. Seperti ini. Oke, ekspor itu artinya menjual barang ke luar negeri ya. Sebentar, pakai kamus saja. Oke, ekspor boleh dicatat dulu artinya apa? Artinya ada dua. Yang pertama adalah mengirim barang ke luar negeri atau menjual barang ke luar negeri. Atau yang kedua artinya memindahkan informasi dari satu sistem atau satu program ke program yang lain, ya. Kalau menjual barang ke luar negeri ya sudah jelas, pokoknya kita punya barang di Indonesia, misalnya barang apapun itu, kemudian dijual ke luar negeri, itu namanya diekspor. Tapi kalau memindahkan informasi seperti misalnya data, program komputer, seperti itu. Jadi misalnya file dipindahkan ke flash disk, USB itu masuknya bisa diartikan diekspor. Cuman jarang dipakai biasanya. Yang sering dipakai adalah yang nomor 1. Kalau yang di dalam bacaan itu yang nomor 1, artinya menjual barang ke luar negeri atau mengirim barang ke luar negeri. Sudah? Ada lagi? Oke. Ada kata lain atau ada yang mau ditanyakan lagi selain ekspor? Yang pertanyaan semua mengerti? Pertanyaan ada yang masih bingung nggak dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin? Apa itu? Pertanyaan tentang apa? Teks hasil pembicaraan seorang ataupun hasil catatan disebut teks bisa. Itu halaman apa ya? Halaman 50. Halaman 50. 50. Oh, oke. Pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan. Teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan disebut teks apa? Oke, ada yang tahu teks apa itu? Teks apa itu? Teks apa? Kalian jawabnya teks apa? Bukan, jauh sekali itu kalau dengan puisi. Teks apa coba? Teks hasil pembicaraan seseorang. Hah? Teks apa? Ya kalau Ya, Isak apa? Teks apa?
hampir mendekati dialog, betul, hampir mendekati tapi bukan itu. Yang kita bahas apa namanya? Itu tadi barusan udah ngomong apa teks apa? Teks apa? Nah, teks percakapan karena bicara, hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan ya disebut dengan teks percakapan. Ya. Ini semuanya boleh tulis supaya selalu diingat ya. Jadi teks percakapan ya teks hasil percakapan. Pembicaraan ya, oke. Mau diputus atau? Oke. Teks percakapan itu adalah teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Jadi artinya ya tadi, pertanyaan tadi artinya berarti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ada lagi atau tidak? Tidak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yuk, mulai dari Daniel. Langkah yang berikutnya harus dilakukan setelah menentukan waktu dan tempat wawancara adalah Lihat lagi catatan saya yang kemarin tentang wawancara. menentukan tema. Sudah nentuin waktu nentuin apa? Jawabannya? Ya. Guru membuat daftar pertanyaan. Ya betul, membuat daftar pertanyaan. Oke, good. Membuat daftar pertanyaan. Nomor 2, lanjutkan. Kalau nggak disuruh nyatet, nggak usah nyatet. Fokus ke depan saja. Nomor 2, Isa. Tempat untuk digunakan adalah Ya, jika ingin menanyakan perasaan narasumber, di mana? apa di mana? Halo? Dari mana? Kurang kedengaran. Dari mana? Agak hilang-hilang. Halo? Testing.
Tadi apa Ishak jawabannya? Bagaimana? Oke, good, bagus. Bagaimana? Betul. Lanjut. Baca teksnya dulu Kaleb. Halo, suaranya kagak kedengaran. Kaleb, ya dibaca teksnya. Dengar suara saya? Dengar suara saya? Nah ya, Kaleb baca sama. Kaleb baca bacaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Mengonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker. Teh juga dapat menguatkan tulang serta mencegah pertumbuhan plak gigi dan mencegah gigi berlubang. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan cairan, teh juga dapat melawan penyakit jantung. Hasil penelitian yang dimuat dalam European Journal of Clinical Nutrition menolak anggapan bahwa teh menyebabkan dehidrasi. Minuman teh terbukti lebih baik daripada metode air putih. Ujar seorang peneliti, menurutnya air putih hanya menghentikan cairan yang terbuang. Sementara itu teh mengandung antioksidan serta fluorida. Oke, ya. Dari bacaan itu apa ide pokok dari paragraf pertama? Apa Kaleb? Ide pokok paragraf 1. Biasanya ide pokok ada di mana? Kalimat utama. Oke, pertanyaan saya, kalimat utamanya dulu. Kaleb, yang mana? Penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Oke, kamu dengan bahasamu berarti apa kira-kira? Disimpulkan menjadi lebih singkat atau lebih sederhana? Banyak manfaat. Apa? Apa? Diulang lagi. Ya, boleh. Teh memiliki banyak manfaat. Betul, bisa seperti itu, ya. Oke. Atau hasil penelitian teh mempunyai banyak manfaat juga boleh, ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 4. Yuk, Nia. Nia. Ya, apa? Di bacaan tadi menguatkan apa? Teh dapat menguatkan apa? Dari paragraf pertama menguatkan apa? Apa? Apa nih ya? Nah, menguatkan tulang. Udah berhenti di situ saja karena pertanyaannya cuma menguatkan titik-titik, nggak ada tebas serta. Jadi menguatkan tulang ya, berdasarkan bacaan ini teh juga dapat menguatkan tulang. Gitu ya. Plak gigi apa artinya plak gigi? Plak gigi, tadi ada plak gigi. Ya, plak gigi apa? Gigi kalau agak warnanya kuning-kuning, hitam-hitam, kotoran itu namanya plak gigi. Ya, karena nggak pernah sikat gigi. Karena mungkin giginya tidak pernah dirawat. Nah, itu namanya plak gigi ya.
Di situ kelihatan itu ada Daniel itu misalnya itu kan. Banyak lah. Ya, sampai giginya hilang yang di depan. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Joshua. Joshua. Ayo cepet Joshua. Apa tadi? Juga mengandung apa dan apa? Anti apa? Ya, antioksidan, betul. Betul, antioksidan serta fluorida. Apa itu nanti kita bahas ya setelah ini saja. Ya. Kemudian berikutnya lanjut nomor 5. Nomor berikutnya. Nomor 6. Dibaca dulu Daniel. Daniel tadi sudah. Ayo Daniel. Ya, yuk lanjut Daniel. Adalah provinsi di Indonesia yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau-pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok dan Sumbawa. Itu ibu kota provinsi ini adalah Mataram yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki luas wilayah 20.153,15 km pangkat 2. Bukan pangkat 2. Sorry, diulang. Itu bukannya di matematika udah diajarin ya. Dibacanya apa itu? Memang benar pangkat 2, tapi kalau KM2 itu bukan pangkat 2 itu. Dibacanya apa? Kilometer persegi. Oke, diulang lagi Nusa Tenggara Barat, dari Nusa Tenggara Barat. Tenggara Barat memiliki luas wilayah 20.153,15 km persegi. Ya. Kota tertinggi di Tenggara Barat adalah Selong dengan tertinggi 148 meter di atas permukaan laut, sementara itu kota terkendalanya adalah Naga dengan ketinggian 13 meter di atas permukaan laut. Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa gunung, dua di antaranya adalah Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi di Lombok dan Gunung Tambora adalah gunung tertinggi di Sumbawa. Selain gunung, Nusa Tenggara Barat juga memiliki pantai yang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia, yakni Pantai Tergigi yang terletak di Pulau Lombok. Oke, yuk. Dua pulau di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Lombok dan Sumbawa. Good, Lombok dan Sumbawa. Oke. Di mana Lombok dan Sumbawa? Nanti kalau ada waktu saya kasih lihat. Lanjut, nomor 7. Isa. Kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa? Ibu kota Nusa Tenggara Barat? Yang ngomong siapa? Ya, apa jawabannya? Mataram, betul. Mataram di mana? Pulau apa? Yang berada di Pulau Lombok. Ya, good. Mataram di Pulau Lombok. Lanjut. Berikutnya siapa Kaleb? Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumbawa. Gunung Tambora ada di Pulau Sumbawa, betul.
Lanjut. Berikutnya. Nia. Kata gelas di atas adalah Ide pokok. Sekali lagi saya tanya kalimat utamanya yang mana? Nia, kalimat utamanya mana? provinsi di Indonesia yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, kamu ucapkan dengan bahasa kamu menjadi lebih ringkas. Apa jadinya? Ide pokok berarti harus mewakili secara keseluruhan satu paragraf itu tanpa melepas kalimat utama. Apa? Hampir mirip kalimat itu ya bisa sebenarnya. Ayo Pak, coba. Nusa Tenggara Barat berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Ya boleh, bisa seperti itu ya. Nusa Tenggara Barat berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Atau kalau kamu lihat secara keseluruhan bacaan ini sebetulnya bicara tentang apa sih? Bicara tentang apa? Secara keseluruhan dari ujung ke ujung dari Nusa Tenggara Barat sampai kalimat yang terakhir dia bicara tentang apa semuanya? Ayo. Tentang apa? Ibu kota. Cuman ibu kota? Ayo, cuman ibu kota? Pulau, gunung. Jadi berarti apa? Tentang kondisi alam di Nusa Tenggara Barat. Itu juga bisa. Jadi kan sekali lagi, apa bedanya kalimat utama dan ide pokok? Ide pokok adalah inti dari seluruh paragraf itu. Ya, yang biasanya inti itu ada di dalam kalimat apa? Utama. Jadi bahasanya harus bisa dibahasakan dengan bahasamu sendiri, tapi tidak boleh lepas dari situ, ya. Tapi harus mewakili seluruhnya, ya. Tapi kalau kamu bilang Nusa Tenggara Barat adalah kepulauan atau berada di Kepulauan Nusa Tenggara, ya tidak masalah, ya. Itu tidak apa-apa. Lanjut berikutnya. Nomor berapa ini sekarang? 11. Yuk, nomor 11. Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat adalah Ya, adalah apa? Nih, Joshua harus cepat perhatikan dengan sebuah bacaan ya. Saya dari kemarin memperhatikan. Ya, kota apa? Kota Selong. Ya, betul. Kota Selong. Ya. Yuk, lanjut. Daniel. Mana Daniel? Oh, itu. Ayo. orang yang menjadi sumber informasi dalam cara disebut. Ya, disebut apa? Sumber artinya yang ditanya-tanya. Ini kalimatnya cuma diganti-ganti aja. Apa Daniel? Yang jawab Daniel. Apa jawabannya? Daniel cepat ingat, cepat lupa. Apa lupa? Cell battery, please charge. Ya, sebentar. Ayo, apa Daniel? Narasumber, ya. Oke, narasumber. Cell battery, please charge. Ya, sudah, ayo lanjut. Narasumber. Isak, dibaca dulu. Di sini Bapak mulai di kalau ukiran ini. Saya
Jaya. Yang diwawancarain Rudi namanya Pak Jaya. Nama berikutnya. Ayo lanjut. Pekerjaan narkoba adalah kayu kirang. Nah, berarti dia pekerjaannya apa? Kalau dia kerjaannya ngurusin kayu kayak gitu, berarti dia pekerjaannya seorang apa? Kalau kayu ukiran itu barangnya. Seorang apa? Pengrajin. Bisa, boleh pengrajin ditambah di belakangnya. Pengrajin apa? Kayu. Pengrajin kayu atau biasanya orang sehari-hari bicara sama dengan apa? Tukang kayu. Ya walaupun kadang tukang kayu mungkin kurang pas ya, karena tukang kayu lebih luas. Orang tukang motong kayu aja tukang kayu itu, cuman motongin kayu. Jadi memang yang lebih tepat pengrajin kayu ya, karena dia membuat kayu yang diukir ya, kayu yang dibuat bagus ya. Tapi kalau kamu tulis tukang kayu juga tidak apa-apa. Sama, hampir sama. Lanjut berikutnya. Nomor 14. Siapa ini namanya? Nia. Catatannya dapat untuk melengkapi memberikan antara jasa adalah Ya. Kapan Bapak mulai berbisnis? Good, ya bagus. Lanjut. Terakhir 15. tujuan untuk memperoleh. Kita tanya-tanya, ini udah bolak-balik ini sebenarnya diulang-ulang. Wawancara, waktu kita tanya-tanya kepada orang, tujuannya untuk apa? Memperoleh apa? Oke, good. Memperoleh informasi. Betul. Memperoleh informasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tadi ada beberapa hal yang mungkin baru tahu atau tidak tahu ya. Apa? Ya, apa? Tentang apa? Tentang apa? Antioksidan. Oke, boleh ditulis dulu. Antioksidan. Apa itu antioksidan? Ya. Ada kata anti sama oksidan. Dari dua kata. Diambil dari bahasa serapan ya, diambil dari bahasa luar yang kemudian diadopsi jadi bahasa Indonesia. Oh salah, kurang. Antioksidan. Antioksidan itu intinya adalah ini saja yang gampang ya. Jadi satu zat yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Serangan radikal bebas itu apa? Seperti sakit penyakit, seperti sekarang lagi ada corona. Ini serangan radikal bebas. Ya, jadi virus, bakteri, apapun itu yang bisa membuat tubuh kita jadi lemah atau sakit, itu namanya dimaksud dengan serangan radikal bebas. Jadi zat yang berfungsi melindungi tubuh, hampir mirip dengan vitamin ya, hampir mirip dengan vitamin. Biasanya antioksidan ini ada di minuman-minuman kesehatan. Oke, apalagi kata apa lagi ya tadi ya? Hah? Air putih. Air putih. Oke, Florida, betul, Florida. Florida itu juga bahasa serapan dari bahasa Inggris. Ini kayaknya kemungkinan di kamus kayaknya belum. Florida, Florida. Bahasa Indonesianya gini ya. Oke, ini. Ada guru. Dia dari bahasa Inggris ini, jadi diambilnya belum kayaknya belum diserap dalam bahasa Indonesia. Oke, Florida.
Mana ya yang gampang ya? Ini pelajaran kimia ya sebenarnya. Gini saja, kamu tulis saja seperti yang ada di depan. Yang ini. Jadi fluorida itu sebetulnya salah satu jenis senyawa kimia. Senyawa kimia apa nanti di SMP akan dipelajari sebenarnya. Yang ini. Sampai di sini ya. Nah, fungsinya apa? Hampir sama dengan tadi antioksidan. Tujuan utamanya nanti adalah berhubungan dengan kesehatan tubuh. Jadi di dalam tubuh manusia itu kan sebenarnya mengandung banyak zat kimia. Hampir seluruh 100% tubuh kita itu mengandung zat kimia. Nah, salah satu zat yang diperlukan adalah fluorida. Supaya apa? Itu nanti berhubungannya dengan tulang. Ya, begitu. Nanti akan dipelajari lebih banyak di SMP istilah-istilah seperti ini. Jadi ini bukan istilah yang dipakai di bahasa Indonesia, tapi lebih banyak dipakai di kimia, ya, kimia, kedokteran, apalagi ya sejenis itu. Di garam juga ada ya air, itu mengandung fluorida. Minuman kesehatan hampir sebagian besar pasti ada fluoridanya. Yang ini nanti kamu akan belajar lebih lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Halo, ada lagi atau enggak? Oke, kemudian apa? 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 Di paragraf 2, ya, tentang apa? Oh, itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Itu nama. Itu nama sebuah buku atau jurnal, buku yang lebih tipis daripada buku tentang penelitian. Judulnya European Journal of Clinical Nutrition. Jadi itu judul buku, ya. Terjemahkan saja pakai bahasa Inggris. Nanti tanya sama guru Eli apa artinya. Apalagi? Oh, dehidrasi. Ayo, dehidrasi saya udah ratusan kali bicara. Apa artinya dehidrasi? Kalau orang nggak minum, kamu akan ngalami namanya dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Halo? Dengar saya atau tidak? Ya dijawab langsung. Apa itu dehidrasi? Oh lupa, dehidrasi. Ini udah sering sekali, udah berulang-ulang kok. Dari kelas 4, kelas 3 saya sudah pernah kok. Dehidrasi. Orang kalau kurang minum itu akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu seperti apa? Kekurangan air, betul. Jadi orangnya itu
Yang namanya dehidrasi, kekurangan air, ya, badannya jadi lemes, ya, itu namanya dehidrasi. Kemudian apa lagi? Oh, oke. Peta Nusa Tenggara saya kasih lihat dulu ya. Ini Nusa Tenggara. Tadi kita Nusa Tenggara itu dibagi jadi 2 provinsi. Satu Nusa Tenggara Barat yang baru saja kita baca, yang satunya lagi Nusa Tenggara apa? Timur, ya. Nusa Tenggara Barat yang barusan kita baca, ini petanya seperti ini. Ya, ini Nusa Tenggara Barat. Ya, ini peta Nusa Tenggara Barat. Tadi dibilang ada 2 pulau yang besar. Namanya pulau apa ini? Lombok. Yang satunya Pulau Sumbawa. Ya, ini Pulau Lombok, ini Pulau Sumbawa. Ini satu provinsi namanya Nusa Tenggara Barat. Ibu kotanya namanya apa tadi? Ibu kota Mataram. Mataram ada di Lombok atau di Sumbawa? Lombok, oke. Ya, sampai di sini masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong semua catatan dan buku segala sesuatu yang ada di atas mejamu disingkirkan, kertas kosongnya disiapkan di atas meja. Oke, kertasnya dibuat seperti, oh kalau ini kayaknya nggak usah, ini dibuatnya kayak gini saja. Itu kertasnya dipotong menjadi 4, kemudian dengan posisi tegak. Hari ini posisinya tegak. Ditulis jangan kecil-kecil ya, biasa dikasih nama bahasa Indonesia, namanya siapa, Tanjul misalnya. Kemudian ya, 1, 2, 3. Jangan dempet-dempet ya. Mata saya pusing lihatnya. Bukan cuma mata saya pusing, kamu juga pusing pasti dijamin. Suruh baca lagi pasti nggak ngerti. Saya kasih 4 nomor saja. Ya. 4 nomor saja. Jadi posisi tegak begini, tapi 4 nomor ini tolong dijawab dengan sangat teliti. Ayo cepat. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ayo, ya. Ayo Joshua, jangan lama-lama. Oke, good. Sudah ya? Ayo Isak cepat. 4 nomor. Saya kasih 4 nomor. Ya. Fokus kepada bacaan. Ya, hari ini coba tolong perhatikan bacaannya, dilihat baik-baik dengan teliti, langsung jawab ABCD itu.
Bacaannya dibaca dengan teliti, kemudian temukan informasi yang berhubungan dengan A, berhubungan dengan B, berhubungan dengan C, berhubungan dengan D. Oke, dengan bahasa kamu berdasarkan bacaan. Kalau sudah, silakan kasih Kang Sam dan beristirahat. Tapi yang aku A, 2B. Ya sesuai itu saja, nggak usah pakai 1A, 1B. Ditulis saja A, keistimewaan Danau Kalimantan, titik 2, 1, 2, 3, 4, gitu misalnya. B, kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau cuma 1 ya tulis saja 1. Apa? B, letak Danau Kalimantan di mana? Itu saja udah. Ini yang saya kadang sering perhatikan, sering keliru waktu baca bacaan, isi jawaban dengan bacaan nggak sesuai. Daniel kadang-kadang, Joshua juga. Ya, jadi teliti dulu baca. Oh, ya itu bacaannya begitu, intinya tentang apa, baru jawab. Ya, sudah. Sudah? Sudah. 5 menit lagi. Saya kasih batas waktu sampai jam 8 ya. Kemudian nanti istirahat sampai 8 lewat 10 menit. Jadi jarum panjang angka 2 kembali lagi. Sudah. Yang sudah boleh kasih Kang saya minta foto nanti 8 lewat 2 8 lewat 5 menit. Jarum panjang angka 2. 8 lewat 5 menit. 8 lewat 10 menit. Jarum panjang angka 2 kembali lagi siap-siap. Yang sudah boleh keluar untuk difoto.
Satu menit lagi. Halo Isa sama Nia, cepat. Nia. Kalau sudah istirahat sampai jarum panjang angka 2 ya. 5 menit lagi ya. 7 menit lagi. Anda sudah lama mendapatkannya. Kini saatnya buat dompet gratis dengan GoDaddy. Tampil lebih menarik dengan tema ini. Meditation, mansion overlooking the city. Overlooking. Sudah. Ini sudah. Ucapan aku itu
Mahal ya. Tulis musik. Karena lu nyalain musik. Apa sih nyalain musik? Lu nyalain musik. Nih, mari ya. Ya. Mari ya. Nanti. Setelah beberapa bulan di rumahnya, kita kembali beraktivitas lagi. Kembali bekerja lagi. Kembali nongkrong bareng teman-teman lagi. Di new normal ini, jaga jarak. Jaga kebersihan. Jaga kondisi. Best Friend, rasakan kemudiannya dari Nestle. Kesegaran air bertemu kebaikan alami lemon dan madu, karena semua mau betul.
Mana yang lain? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, yang kemarin untuk IPS ada pertanyaan atau tidak? Apa yang mau ditanyakan? Nah, halo, IPS gimana? Ada pertanyaan? Ya, kenapa? Fauna itu binatang, flora itu tanaman. Fauna itu binatang, flora itu tanaman. Oke, coba lihat halaman 51. Bu Pena halaman 51 dulu. Itu mungkin ada beberapa hal yang harus dengan lebih teliti dijawab. Saya bahas tepat saja ya. Halaman 51. Sudah semua? Bu Pena 51. Oke, Bu Pena 51, halaman 51 nomor 1 ada gambar peta. Gambar termasuk di dalam peta apa? Umum, khusus, penduduk, persebaran. Jawabannya yang mana? Peta umum, betul. Ini peta umum ya, karena memang pada umumnya seperti peta yang peta dunia, peta Pulau Jawa, peta Indonesia itu masuk peta umum ya. Nomor 2, Gunung Leser, Sungai Musi merupakan contoh kenampakan alam di pulau mana? Sumatera, good. Informasi apa saja yang terdapat pada peta khusus kependudukan? Isinya ada apa saja? Apa? Enggak dengar. Apa? Jenis kelamin, akal. Apa? Akal. Ya, peta kependudukan isinya apa saja? Jumlah penduduk, jenis kelamin. Oke. Ya, good, seperti itu. Tuliskan kenampakan gunung dan sungai yang terdapat di Pulau Sulawesi. Kamu sebutin saja, salah satunya apa? Gunung apa yang ada di Sulawesi? Hah? Oke, kamu kalau mau lihat itu bisa lihat peta Sulawesi dulu ya. Peta Sulawesi. Di peta Sulawesi nah, kamu akan bisa melihat kalau kamu lihat peta Sulawesi, maka kamu akan melihat ada beberapa gunung dan juga bukan yang ini.